Taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini Jumat 24 Juni 2022 atau bertepatan dengan 24 Zulqa'dah 1443 Hijriah, kita berkumpul bersama dalam acara peresmian Gerakan Nasional Peduli Lingkungan PUI yang diselenggarakan oleh DPP Wanita PUI yang mengambil tema Lestarikan Lingkungan, Selamatkan Bumi. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Perkenalkan, saya Muhammad Makmun dari Pondok Mubidah Santi Asromo. Dan saya Bu Eda Fitria dari PP Wanita PUI. Izinkan kami untuk membacakan susunan acara peresmian Gerakan Nasional Peduli Lingkungan PUI atau GERAI yang diselenggarakan oleh DPP Wanita PUI dengan tema Lestarikan Lingkungan, Selamatkan Bumi. Acara dimulai dengan pembukaan, kemudian sambutan yang diiringi dengan hiburan, kemudian pemberian cindera mata, penyerahan bibit unggul dari Kementerian Lingkungan Hidup, pengumuman lomba dan pemberian hadiah serta pembacaan doa dan penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka saja acara ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Ina Nur Inayah SPD. Padanya dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعتدنا
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan Intisar PUI yang akan dipandu oleh Ustaz Wahidin Nur Hidayat AM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah.
والإخلاص مبدأنا والإصلاح سبيلنا والمحبة شعارنا نعاهد الله على صدقه والإخلاص واليقين وطلب رضا الله في العمل بين عباده بالتوكل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilakan duduk. Para hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ibu DRH Danistia Lucien. Untuk waktu kami persilakan. Wa islahu mabda'una wa islahu sabiluna wa mahabbatu syiaruna. Mohon izin kepada Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak waktu dari Kabupaten, insya Allah sudah hadir. Ya. Oh, sudah. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Asri Tresnawati, Ibu Umirus Yanawati dari Kementerian Lingkungan Hidup. Terima kasih Ibu sudah hadir. Ya, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Semoga berkenan dengan penyambutan kami yang ala kadarnya ini. Kemudian saya ucapkan selamat datang juga dan terima kasih kepada Ibu Dewan Pertimbangan Wanita PUI Pusat, yaitu Ibu Dr. Munifah dan Ibu Titin dan jajarannya. Mohon izin Ibu Ketua Umum, Ibu Iroh, serta keluarga besar dari Yayasan Asromo. Terima kasih telah menjadi penyelenggara untuk acara peresmian kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Serta tidak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin. Sepenuh syukur kehadirat Ilahi Rabbi bahwa hari ini tanggal 24 Juni 2022 kita bisa melaksanakan peresmian Gerakan Nasional Peduli Lingkungan PUI yang dilaksanakan di Sekolah Santi Asromo Majalengka, Jawa Barat ini. Sekali lagi kami berterima kasih. Kemudian saya sampaikan bahwa Gerakan Peduli Lingkungan PUI ini merupakan serangkaian acara yang diawali dengan webinar-webinar mengenai pengelolaan sampah organik, anorganik, dan lain sebagainya. Kemudian kita sudah melakukan sosialisasi juga ke beberapa sekolah, diantaranya adalah Asromo sendiri, kemudian ke Talaga, SMA di Talaga, MA PUI, kemudian Gegesik, ya,
SMK Gegesik dan Darul Ulum. Kemudian apa yang mendasari gerakan peduli lingkungan ini, bahwa gerakan peduli lingkungan PU ini digulirkan dengan motivasi mulia, bahwa wanita PUI ingin menjadi bagian dari solusi dari masalah bangsa. Kita ketahui semua bahwa sampai saat ini budaya kita sehari-hari itu belum mencerminkan budaya Islam yang sesungguhnya. Masyarakat luas itu masih tidak peduli dengan sampahnya yang dihasilkan sendiri, gitu ya. Mereka membuang seenaknya, tidak berpikir bagaimana akibat dari sampah-sampah yang dihasilkan itu ketika tanpa pengelolaan yang benar. Maka dari itu kita menggulirkan gerakan ini, dan terutama kita lakukan di awal adalah kepada sekolah-sekolah yang dimiliki PUI yang tersebar luas di Indonesia. Kabarnya sampai ribuan sekolah yang dimiliki PUI. Harapannya sekolah-sekolah mulai dari tingkat usia dini hingga menengah atas itu menjadi pelopor dari sebuah kepedulian masalah bangsa, yaitu masalah lingkungan. Apabila anak-anak kita sudah terlatih dan terbiasa dengan dalam mengelola sampah, kemudian peduli kepada lingkungannya, melestarikan lingkungan, gitu ya, itu akan mereka menjadi pelopor di lingkungannya sendiri, kemudian menjadi agen perubahan juga. Sehingga kita berharap nantinya bangsa Indonesia ini bisa keluar dari masalah budaya yang kurang baik. Kayaknya dari tim Sekda sudah hadir. Mungkin singkat saja. Kemudian semoga Allah ridhoi dan mudahkan ikhtiar mulia ini dengan dukungan dari berbagai pihak seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dari pejabat pemerintahan di Majalengka, kemudian dari sekolah-sekolah yang dimiliki oleh PUI, sehingga kita bisa mencapai negeri luar Rabbul. Selamat datang kepada rombongan dari warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ucapkan kepada Ibu Dr. Destia Lusri yang telah menyampaikan laporannya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Kiai Haji Abdul Halim kepada yang terhormat Bapak Haji Ido Nur Zaini Aziz. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama
Mari kita bersama-sama mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat berislam, serta nikmat-nikmat yang tiada dapat kita hitung satu persatu. Wabil khusus adalah nikmat kesehatan dan nikmat kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di dalam acara yang baik ini. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta sahabatnya, para tabiin dari mulai awal lahirnya Islam hingga nanti di akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya perkenankan saya secara pribadi atas nama keluarga besar pendiri Pondok Mufidah Santi Asromo Kiai Haji Abdul Halim bin Iskandar, serta atas nama seluruh pembina, pengawas dan pengurus-pengurus lain jajaran Yayasan Kiai Abdul Halim, serta juga atas nama Dewan Asatid, atas nama Botir, atas nama seluruh penggiat pendidikan Santi Asromo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas rahmat Allah yang diberikan kepada Bapak Asda II, yakni Bapak Toto Priharto Esos yang berkenan hadir, dan memang kami tunggu-tunggu Pak. Selanjutnya saya mengucapkan juga yang terhormat Ibu Ketua Umum Wanita PUI, kemudian Ibu dari Kantor Lingkungan Hidup yang alhamdulillah berkenan hadir, serta seluruh pengasuh, seluruh pembina kegiatan pendidikan dan pengajian di Santi Asromo. Perkenankan saya mengucapkan dan mohon maaf juga apabila setelah barangkali mungkin ribuan acara yang diselenggarakan Santi Asromo ini masih saja ada beberapa kekurangan-kekurangan dan kekhilafan-kekhilafan. Semoga Bapak dan Ibu semua tidak kapok untuk silaturahim dengan kami di sini. Ibu dan Bapak serta anak-anakku yang kami cintai dan kami sayangi. Pertama, kami mengucapkan rasa gembira dan bahagia bahwa Santi Asromo ini dijadikan tempat untuk peluncuran kegiatan ini yang diinisiasi oleh ibu-ibu dari pengurus pusat wanita Persatuan Umat Islam. Waktunya juga tepat karena bulan Juni ini masih dalam waktu di dalam banyak acara, bukan hanya di dusun ini, bukan hanya di kampus ini, secara nasional maupun internasional, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup banyak dilakukan. Bukan hanya seminar dan diskusi, tapi juga aksi nyata. Karena pada demikian, karena pada tanggal 5 Juni itu telah ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Manusia Sedunia. Pencetusan Hari Lingkungan tersebut itu jika tidak salah dilaksanakan pada saat adanya konferensi pertama
Persatuan Bangsa-Bangsa di Stockholm, Swedia tahun 1972. Dan jika tidak lupa dan salah baca, pada waktu itu di Indonesia delegasinya dipimpin oleh Profesor Dr. Emil Salim. Sewaktu itu beliau menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Anak-anakku yang tercinta dan yang kami sayangi, serta bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya kalau kita memang mengaji dan kemudian kita aplikasikan apa yang kita baca itu, beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hadis Rasulullah mengenai melestarikan dan menjaga lingkungan hidup bukan hal baru untuk kita. Berarti sebetulnya gerakan ini bagi umat Islam sudah ada sejak 1500 tahun yang lampau. Hanya masalahnya, mari kita sekarang bersama-sama aplikasikan keyakinan kita di dalam aksi yang nyata. Mari kita bersama-sama dengan pemerintah, dengan masyarakat lainnya, dengan tetangga, kita menjaga lingkungan hidup. Kebersihan adalah sebahagian dari iman, nyatakannya demikian. Jadi untuk kita sebetulnya hal ini bukan hal yang baru. Namun demikian, peluncuran gerakan pada hari ini insya Allah dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan motivasi positif untuk kami sebagai pendidikan Santi Asromo dan untuk putra-putri kami di sini. Karena sejak dulu pondok ini didirikan bukan hanya untuk mentransfer pengetahuan, untuk meningkatkan kemampuan kognitif semata, akan tetapi ada hal-hal yang lainnya yang bersifat amaliyahnya, menjadikan putra-putri kita sebagai santri lucu yang mandiri, yang bertanggung jawab, di mana takwa dan iman juga memerintahkan menjaga lingkungan dan kebersihan. Demikian dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf atas sambutan yang masih saja kekurangan, serta terima kasih Allah telah mendorong kita semua untuk hadir di aula yang bersejarah ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Alhamdulillahirabbil alamin, di hari yang Jumat berkah dan cerah ini, gitu ya, kita dapat berkumpul di aula Santi Asromo yang insya Allah hari ini bersejarah, gitu ya, karena mengharapkan, gitu ya, seluruh jajaran masyarakat, kemudian anak didik dari berbagai sekolah yang dimiliki PUI ini adalah alhamdulillah sudah ribuan, dan alhamdulillah terbanyak ini di Majalengka. Jadi
karena tadi telah disinggung bahwa Ki Haji Abdul Halim ini selain menjadi pendiri Santi Asromo juga menjadi pendiri Persatuan Umat Islam. Kenapa? Makanya kami memilih gitu ya, untuk peresmiannya di sini gitu ya. Jadi ini adalah tempat bersejarah, karena kita juga akan mengikuti ukiran-ukiran sejarah untuk kemanfaatan bagi masyarakat. Yang pertama-tama yang kami muliakan dan diiringi dengan ucapan jazakallahu khairan katsira. Yang pertama kepada Pak Toto Wihatno MP yang telah mewakili gitu dari pemerintah Kabupaten Majalengka. Ya. Kemudian juga kepada Bu Astri Tresnawati itu yang menjadi perwakilan dari Puslatmas dan PGL KLHK RI itu. Kemudian alhamdulillah itu juga kepada Bu Umirus Syanawati SE MPR ini yang mewakili dari Direktur Kemitraan Lingkungan ya. Jadi alhamdulillah supportnya dari KLHK ada 2 wakil yang hadir gitu ya. Karena kami sampaikan waktu kami bersurat kepada KLHK ini adalah di samping kami juga berencana untuk sekolah-sekolah yang memang banyak, juga masyarakat, jamaah dan struktur PUI yang ada di mana-mana. Kemudian tidak lupa juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Haji Idul Nurzaini Aziz yang tadi telah menyampaikan bersedia menjadi Sohibul Bait gitu ya, untuk acara ini. Kemudian juga terima kasih yang sudah hadir juga kepada perwakilan dari atau pimpinan dari Sekolah Santi Asromo sendiri yang telah menjadi sekolah percontohan, kemudian juga dari Darul Ulum Majalengka dan juga dari SMK Gegesi dan Madrasah Sanawiyah dan Aliyah Putri Talaga. Kemudian selanjutnya juga terima kasih kami sampaikan kepada ketua dan jajaran PUI dan wanita PUI dari pusat hingga daerah. Kemudian juga tidak lupa kami terima kasih juga kepada badan otonom PUI lainnya, yaitu dari pemudi, kemudian pemuda dan imam di seluruh struktur baik jajaran Jawa Barat hingga Majalengka. Dan hadirin dan undangan sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik secara nasional maupun hingga jajaran ke daerah. Selain itu, makanya kenapa kami mengundang Bu Astri juga, kami ingin mencanangkan, meluaskan juga gitu ya, hal ini gitu ya, program ini kepada sekolah-sekolah yang PUI di seluruh jajaran gitu. Memang yang terbanyak karena lahir PUI ini adalah di Majalengka dan Sukabumi gitu ya. Jadi di Jawa Barat memang sekolahnya terbanyak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sekolah PUI sudah ada di Sumatera Utara, sudah ada di Sumatera Selatan gitu ya. Kemudian juga rintisan lagi di Lampung dan juga di Cilegon. Mudah-mudahan dan tidak lupa yang sudah berjalan ini adalah kalau di luar Jawa Barat itu adalah di Tegal, di Jawa Tengah. Kenapa tadi sebetulnya sudah disampaikan wanita PUI mengambil program ini, walaupun kami sebetulnya banyak program-program yang kami laksanakan selain tentang lingkungan ini ya. Karena itu berangkat dari keprihatinan kami gitu ya, di mana masyarakat yang memang awalnya terbentuk itu dari kecil
kecil sekolah gitu, di dalam keluarga, di dalam lingkungan sekolah masih belum aware gitu ya terhadap lingkungan ini. Bukan itu saja gitu ya. Jadi sekarang bukan hanya buanglah sampah sembarangan, sudah harus meningkat lagi gitu ya. Di mana kepedulian itu terhadap seluruhnya, terhadap karunia yang Allah telah berikan, air gitu. Yang satu saat kita harus mengefektifkan, menghemat gitu ya. Kemudian juga kerusakan lingkungan sudah begitu rupa gitu ya. Jadi kita ingin mengajak gitu, harapannya menjadi budaya gitu ya. Jadi dari kebiasaan kemudian menjadi budaya sehingga terciptalah apa yang kita harapkan dan juga pasti sesuai dengan harapan dari KLHK. Jadi kemudian kenapa tahap pertama percontohannya juga sekolah? Karena itu tadi gitu. Jadi edukasi yang kita berikan harus sejak dini, dari PAUD hingga ke jenjang tinggi. Alhamdulillah di PUI juga sudah ada perguruan tinggi, sudah ada sekolah-sekolah lainnya. Jadi kalau sudah terbiasa di sekolah itu, makanya kami waktu sosialisasi dan workshop ada satgas juga dari sekolah-sekolah. Nah ini menularkannya itu lebih mudah nempel gitu ya kalau terlebih dahulu di anak-anak sekolah gitu ya. Harapannya didukung oleh keluarga lewat struktur, didukung oleh majelis taklim gitu, juga didukung oleh lingkungannya, sehingga harapan yang kita impikan gitu untuk lingkungan yang bersih, asri gitu, dan juga kenapa ngambil motonya juga adalah lestarikan lingkungan, selamatkan bumi. Ya, jadi kita sudah tahu gitu ya bahwa di dalam Al-Quran sendiri gitu ya sudah banyak ayat-ayat terkait dengan kita harus menjaga gitu ya lingkungan tersebut gitu yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak di Quran maupun hadis gitu tentang hal itu. Saya pikir sudah ini semua hanya contohnya saja, misalnya di Al-A'raf 56 sampai 58, kemudian di Ar-Rum 41 sampai 42 gitu ya. Jadi itu adalah patokan kita gitu ya, bahwa harus menjaga ini suatu amalan, suatu kewajiban gitu, bagi kita semua. Alhamdulillah juga gitu ya. Dan pada peluncuran kali ini gitu ya, dari harapannya dari Pemda maupun dari KLHK gitu ya, tidak hanya berhenti saat ini saja gitu ya. Jadi justru kami berharap gitu ya, alhamdulillah ada Bu Asri nanti insya Allah akan sosialisasi ke berbagai sekolah dan didorong sekolahnya itu adalah ke dalam program Adiwiyata. Kemudian juga alhamdulillah ini dari Bu Wati gitu ya, yang telah juga memberikan bibit pohon bagi yang hadir, dan juga kedepannya gitu ya bisa ditindaklanjuti dengan berbagai kerjasama baik sekolah maupun struktur maupun program-program lainnya. Kemudian juga tidak lupa support ini dari Pemda Kabupaten Majalengka agar lebih sinergis lagi. Oh ya, alhamdulillah nih Kang Azlan baru kelihatan. Hatur nuhun dari Pemuda Jawa Barat. Kemudian harapannya gitu ya, program ini gitu jadi dapat berlanjut gitu, sehingga kontribusi yang dimulai hari ini gitu ya dapat bermanfaat bagi lingkungan semuanya gitu ya, bagi umat.
juga. Kemudian insya Allah gitu ya, dengan langkah kecil ini asal kita istiqomah melakukannya gitu akan merubah gitu ya lingkungan, tantangan alam semesta ini, dan juga dirasakan oleh manfaatnya, kemudian juga menjadikan amaliyah kita gitu ya. Mudah-mudahan gitu amaliyah dengan langkah yang kecil ini menjadi catatan buat bekal akhirat nanti. Sebelum kami akhiri, izinkan saya untuk menyampaikan tayangan gitu ya. Ini adalah perjalanan tahapan kami sampai ke Gerai PUI, sampai pendampingan pada sekolah-sekolah. Terima kasih gitu ya. Jadi ikhtiar yang telah dilakukan oleh sekolah-sekolah percontohan, ada bazar, itu mohon perkenannya nanti dari Bapak dan Ibu semuanya. Setelah itu juga mohon perkenan nanti ada penanaman pohon ya, dari rangkaian-rangkaian tersebut, dan juga nanti ada kunjungan gitu, apa yang telah dilakukan oleh Santi Asromo terkait dengan peduli lingkungan ini. Tidak berpanjang kalam, baik kami sampaikan, dan sekali lagi sebelum kami akhiri, kami ucapkan jazakumullah ahsanal jazaa
bagi seluruh dari KLHK, kemudian dari Pemda dan juga dari Santi Asromo, dari sekolah-sekolah dan hadirin dan sekalian, dan juga teman-teman ini panitia dari Wanita PUI maupun dari Santi Asromo. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sehingga terlaksana acara ini dengan baik. Mohon maaf bila banyak kehilafan dan kekurangan dari kami. Untuk itu kami sudahi, hadallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Jamalat ma fitnin Masyafik mithlu ain Asar fuadi wizad widani Badri duja ya zain. Sallu ala Nabi Muhammad. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله
في اثنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي وزاد وداني بدر دجى يا زين جمالك ما في اثنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي وزاد وداني بدر دجى يا زين انت حبيبي أراك والقاك يا فرح بأداك جد بنظر إلي يا عظيم الجاه جد بنظر إلي يا عظيم صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena Ibu Kepala Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan berhalangan hadir di acara ini. Kebetulan pada hari yang sama ada acara yang sudah kita jadwalkan jauh-jauh hari. Jadi kami ada acara di Jogja dan di Solo dari hari Rabu kemarin. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya sebagai yang mewakili Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan akan membacakan sambutan Kepala Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Asda II dari Pemda Majalengka, Ketua Umum DPP PUI beserta jajarannya, Ketua Umum DPP Wanita PUI beserta jajarannya, Ketua Yayasan Kiai Haji Abdul Halim beserta jajarannya, warga sekolah atau Yayasan Pendidikan Santi Asromo, dan juga para tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat walafiat sehingga pada hari ini kita bersama-sama bisa hadir dalam acara peresmian Gerai PUI. Senang sekali kami mendapat undangan dari DPP Wanita PUI karena adanya kegiatan ini menunjukkan bahwa organisasi PUI memiliki komitmen dalam upaya pengembangan generasi lingkungan dan upaya pelestarian fungsi lingkungan. Bapak Ibu hadirin sekalian, saat ini masalah lingkungan cukup sering diperbincangkan dan menjadi banyak perhatian semua kalangan. Meningkatnya tuntutan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak lingkungan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, pemanasan global, pencemaran air, udara, dan tanah, timbulan sampah yang terus bertambah, penurunan area hijau, serta punahnya keanekaragaman hayati merupakan masalah lingkungan yang terus terjadi hingga saat ini. Permasalahan lingkungan menjadi penting karena pencemaran dan kerusakan lingkungan akan mempengaruhi kualitas lingkungan. Dan kualitas lingkungan yang jelek tentu akan mempengaruhi kualitas hidup manusia secara langsung di masa kini dan masa yang akan datang. Kita mungkin semua pernah ingat bahwa pada bulan Agustus tahun 2018, akun Twitter seorang netizen pernah mengunggah penemuannya, yaitu sampah plastik di pantai berupa bungkus saset sampo, sabun, dan pasta gigi
yang ternyata itu diproduksi tahun 80 sampai 90-an. Artinya, setelah sekitar 30 tahun, sampah plastik tersebut sama sekali tidak terurai, tidak lapuk, dan tetap mengotori bumi kita. Hal tersebut kemudian menjadi viral dan diliput berbagai media online. Volume sampah kita akui memang yang didaur ulang terus meningkat. Tadi salah satu contohnya, sudah banyak webinar-webinar yang memberikan perhatian tentang bagaimana cara kita mendaur ulang sampah. Tetapi ternyata itu hanya sekitar 15-20% dari total sampah yang dihasilkan. Sisa sampah yang tidak dikelola tersebut sebagian besar akan masuk ke badan air dan mempengaruhi ekosistemnya. Dan pada gilirannya akan mempengaruhi kesehatan manusia. Tanpa aksi yang signifikan, maka bisa dibayangkan, bisa diprediksi pada tahun 2050 akan lebih banyak sampah plastik di laut daripada satwa laut itu sendiri. Semakin banyak hewan yang cacat atau mati karena sampah plastik, baik karena memakan plastik, badannya terperangkap sampah plastik, maupun paruh atau mulut tertutup sampah plastik sehingga hewan tersebut tidak bisa makan dan mati kelaparan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang kompleks, sehingga permasalahan lingkungan hidup bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab segenap elemen masyarakat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan dalam salah satu elemen masyarakat berkewajiban untuk membangkitkan kepekaan dan kesadaran akan lingkungan. Sekolah harus hadir sebagai teladan di dalam masyarakat dengan membuka wawasan dan mendidik siswa untuk berinteraksi serta bersikap dengan penuh tanggung jawab khususnya terhadap lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup menjadi salah satu faktor penting untuk meminimalisir kerusakan lingkungan dan merupakan sarana penting dalam menghasilkan generasi muda yang dapat melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan, memiliki karakter cinta lingkungan sejak dini, serta menunjukkan perilaku ramah lingkungan. Bapak Ibu hadirin sekalian, sejak tahun 2006, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara konsisten mengembangkan program pendidikan lingkungan hidup pada jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui program Adiwiyata, dan pada tahun 2019 direvitalisasi dengan nama Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Hampir sama dengan gerakan yang diinisiasi oleh DPP Wanita PUI ya, sama-sama ada gerakan, sama-sama ada peduli lingkungan. Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah mendorong aksi kolektif di sekolah agar seluruh warga sekolah secara sadar dan sukarela berjejaring dan berkelanjutan menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Apa saja perilaku ramah lingkungan hidup? Yaitu kita dorong semua warga sekolah menjaga kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase, melakukan pengelolaan sampah, melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon atau tanaman, konservasi air, konservasi energi, serta inovasi-inovasi lain. Banyak hal kecil yang dapat kita lakukan bersama dan kemudian memberikan dampak yang signifikan dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan. Kita mulai dari hal-hal kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Selalu berupaya untuk mengurangi timbulan sampah, kurangi sampah, kurangi sampah, kurangi sampah, atau istilahnya reduce. Jika masih ada sampah yang timbul dari aktivitas kita, maka upayakan untuk diguna ulang atau reuse. Dan jika masih ada sampah yang tidak bisa diguna ulang, maka cobalah untuk didaur ulang atau di-recycle. Dan barulah nanti residu yang ada, sisa sampah yang ada dibuang ke tempat pemrosesan akhir. Hemat dan konservasi air serta energi
terutama untuk energi yang tidak terbarukan. Dan tanamlah pohon, paling tidak 25 pohon seumur hidup. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengatasi permasalahan lingkungan tentu saja tidak bisa hanya dengan usaha sendiri dari salah satu pihak saja, melainkan perlu adanya kerjasama, sinergi, dan daya dukung dari seluruh pihak. Maka dari itu saya yakin dengan hadirnya kita di sini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan hidup dan generasi muda menjadi prioritas kita bersama. Dan saya juga percaya kita bersama-sama mampu dan berdaya untuk menciptakan dan mengembangkan perilaku generasi muda yang lebih peduli, ramah dan berbudaya lingkungan agar tercipta lingkungan hidup yang lestari. Pelajar dan generasi muda adalah masa depan sebuah bangsa. Dalam beberapa tahun ke depan, para pelajar yang hadir di sini kelak akan berkiprah menjadi pemegang keputusan dalam berbagai tataran dan menjadi pemimpin. Peran generasi muda dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat jelas dan tidak bisa diabaikan. Generasi muda adalah calon pembuat keputusan di berbagai bidang di masa yang akan datang, baik sebagai birokrat, profesional, pelaku bisnis, akademisi, praktisi, dan sebagainya. Generasi muda memiliki peran sebagai penyampai kebenaran, sebagai agen perubahan, dan sebagai generasi penerus masa depan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPP Wanita PUI yang menginisiasi program Gerakan Nasional Peduli Lingkungan PUI atau GERAI PUI. Program ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi para peserta didik dan masyarakat untuk peduli dengan permasalahan lingkungan di sekitarnya dan tergerak hatinya untuk berbuat melalui aksi nyata dan mengajak warga yang lainnya untuk lebih peduli terhadap lingkungan dengan aksi kecil namun berkelanjutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selalu menyambut baik kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelestarian fungsi lingkungan. Jagalah kelestarian lingkungan Indonesia, karena kesejahteraan yang merata hanya tercapai jika kualitas lingkungan kita terlindungi dan terkelola dengan baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan selamat dan terima kasih kepada seluruh pengurus PUI dan juga pengurus Pusat Wanita PUI. Kami tunggu peran dan kontribusinya dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Semoga niat baik, upaya dan kerja keras kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama, mohon maaf dari Ibu Menteri Pak Asda. Ini perjalanan panjang ya Bu Iro. Bu Iro ini ke kantor dari bulan Mei, Pak. Jadi perjuangan yang luar biasa. Jadi sehingga Bu Menteri ini menurunkan harusnya 3 dirjen ke sini. Kami dari Dirjen Perhutanan Sosial, tadi Bu Asli dari BP2SDM, dan satu lagi dari Dirjen D3 dan pengelolaan sampah yang harusnya jadinya hadir. Jadi surprise sekali nih Ibu Menteri mengirim kami 3 dirjen untuk di Asromo ini. Pak Asda, saya orang Majalengka. Bumi Abi jadi sampai. Jadi siap kali dari bulan 5 tahun yang lalu Pak Asda, Pak Ketua Yayasan, Bu Menteri ini selalu turun ke jalan dan akhirnya carilah yang orang Majalengka. Kemudian ini yang kedua, kami dikirim lagi oleh Ibu Menteri untuk acara di sini. Yang pertama waktu peresmian di Hari Cinta Puspa, yang peresmian di yang 3 putaran universal itu loh Pak. Muncul itu kami juga yang dikirim, sekarang kami juga yang dikirim. Salam dari Pak Dirjen Perhutanan Sosial dan Pengelolaan Lingkungan yang awalnya beliau sangat apresiasi sekali dengan Ibu Iro dan beliau hadir juga, ingin hadir. Tapi insya Allah nanti kami juga nanti Pak Dirjen ke sini juga katanya gitu ya.
Mungkin kami bacakan dulu sambutannya karena Pak Dirjen ini sering ke Majalengka Pak untuk terkait untuk izin kelola perhutanan sosial. Dan di sini banyak daerah Maja yang sudah kita kasih izin kelola PS-nya perhutanan sosial ya. Mungkin kami bacakan sambutannya Pak Dirjen Perhutanan Sosial yang kami hormati Bapak Bupati yang dalam hal ini diwakilin Pak Toto. Selamat siang Bapak, salam kenal. Mungkin sih udah sering ketemu Pak Toto ya, kalau acara-acara di Pemda. Yang kami hormati juga Ketua Yayasan dengan jajarannya Pak. Assalamualaikum. Yang kami hormati Ketua Umum PUI dan jajarannya, yang kami sayangi dan cintai Ibu Iro, Ketua PUI Sri Kandinya yang sering warawiri ke kantor kami. Yang kami hormati Bapak Ibu undangan serta anak-anak yang kami sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberikan kesehatan dan puncak acara yang akan diresmikan peresmian gerakan nasional peduli lingkungan PUI. Ini yang tadi disampaikan Pak Ketua Yayasan, ini dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup Bapak Ibu semuanya. Hari Lingkungan Hidup yang tadi disampaikan Pak Ketua Yayasan emang betul tahun 72 Pak, tanggal 5 dan 6 Juni. Kebetulan tahun ini kita 50 tahun hari mungkin emas ya. Jadi kemarin Ibu Iro ke kantor Bu Menteri lagi ada di Swedia Pak, dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup dan mengenang untuk Kepala Negara dan Menteri Lingkungan Hidup sedunia bagaimana mengembalikan semangat Stockholm dan refleksi dalam kondisi sekarang dan pada muatan pada berbagai perjanjian multilateral internasional. Yang tadi disampaikan Pak Ketua Yayasan, tahun ini juga Indonesia memperingati Hari Lingkungan Hidup sedunia dengan mengambil tema Only One Earth, kalau di bahasa Indonesia karena satu bumi untuk masa depan. Bapak dan Ibu yang kami hormatin, pembangunan lingkungan di Indonesia dalam perjalanannya secara praktis melembaga dan semakin beraktualisasi dengan nyata. Kondisi tersebut memberikan kebanggaan tersendiri bagi kita sebagai bangsa, sebagai negara di antara negara-negara di dunia, di mana kita telah cukup gigih bekerja nyata dalam aspek lingkungan dengan karya nyata dan kerja keras semua elemen bangsa kita. Seluruh masyarakat Indonesia dengan sungguh-sungguh kita menjalankan pokok-pokok Bapak Presiden kita pada aspek pembangunan lingkungan hidup dan tata kelola sumber daya alam. Kita dapat mencatat sebagai berbagai perkembangan hasilnya antara lain melalui nawacita melakukan langkah konkret mengubah dan menjadikan keberpihakan kepada rakyat lebih mengemuka, diaktualisasikan. Areal hutan ditata dengan pemanfaatan hutan sosial seluas 12,7 hektar serta pencadangan kawasan untuk tanah objek reformasi agraria. Pak Asda, mungkin kami laporkan dari 12,7 juta hektar yang kita pemerintah serahkan ke masyarakat di Majalengka ini udah ada 11 persetujuan yang diizin kelolanya ke masyarakat. Jadi izin kelola ini 35 tahun dengan skema ada hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat, dan di sini kulin kakak ya kalau di Majalengka. Nah, ada hutan adat 2 yang masih dalam proses Pak Asda ya kalau nggak salah. Kita lagi proses untuk yang hutan adat Nunukan kalau nggak salah ada pengajuan. Nah, untuk pencadangan kawasan hutan ini Pak ada torak 4,1 juta hektar dan perizinan korporat dikendalikan dan diproyeksikan bahwa akan terjadi perubahan proporsi perizinan bergeser dari 96% bagi korporat dan sekarang 4% bagi rakyat. Sekarang kita pemerintah bergeser menjadi sekitar 29 sampai 31% untuk rakyat dan sekitar 71 sampai 69% untuk korporat.
Ini beberapa kebijakan-kebijakan yang telah pemerintah lakukan, diantaranya adalah berkembangnya penguatan instrumen kerja seperti penegakan hukum, apresiasi peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan melalui program Adipura. Adipura juga tahun ini akan berjalan, Pak. Jadi mungkin mudah-mudahan Majalengka termasuk di dalamnya. Yang tadi disampaikan juga untuk program Adiwiyata. Saya lihat Adiwiyata juga masih belum banyak ya Bu Asih ya. Mudah-mudahan tahun ini juga lagi penjajakan Majalengka mendapat program Adiwiyata. Dan salah satu untuk apresiasi ini anugerah Kalpataru Pak Asda. Mudah-mudahan Kalpataru kebetulan saya pegang Pak. Mudah-mudahan kita udah Majalengka tuh udah beberapa tahun tidak ada. Jadi kami mohon nanti untuk pengusulan untuk apresiasi kepada masyarakat, termasuk ini tokoh-tokoh EPUI ini untuk bisa kita masukkan untuk kategori Kalpataru pembina lingkungan. Ada 4 kategori, mudah-mudahan tahun depan masuk pengusulan dari sini Bu. Ada penyelamat lingkungan untuk kelompok-kelompok masyarakat, ada perintis lingkungan untuk individual, dan ada untuk ASN, pengabdi lingkungan, dan ada juga pembina lingkungan. Jadi apresiasi Kalpataru ini diserahkan oleh Bapak Presiden dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup setiap tanggal 5 sampai 6 Juni. Tahun depan mudah-mudahan ada yang boyong dari PUI sebagai pembina lingkungan gerakan nasional. Jadi tahun depan mudah-mudahan ya Pak Yayasan ya, sebagai pembina bisa untuk apresiasi ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, atas segala capaian hingga saat ini dan kita berada pada posisi pelaksanaan kerja, langkah operasi dan hasil kerja yang ada saat ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kerja keras seluruh elemen bangsa, khususnya Persatuan Umat Islam PUI dan seluruh jajarannya ya Bu Iro, khususnya dan para tokoh perempuan, generasi muda, jurnalis dan juga jajaran birokrasi di lapangan. Tantangan ke depan tidak lebih mudah. Objektivitas dan kejernihan dalam kita melihat masalah dan membangun artikulasi penyelesaian masalah merupakan pijakan kolaborasi yang sangat penting. Peringatan Hari Lingkungan pada tahun 2000 ini menjadi momen penting untuk terus menumbuhkan, meningkatkan kesadaran dan kepedulian untuk terus memperbaiki dalam perilaku adil terhadap lingkungan yang sehat dan membutuhkan dukungan dan keterlibatan semua pihak secara konsensus. Tidak dalam satu arah sejalan dengan tujuan dan cita-cita bangsa. Sekali lagi selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan selamat atas peresmian yang nanti akan diresmikan oleh Pak Sasda dan dari jajaran PUI atas Gerakan Nasional Peduli Lingkungan PUI. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridui semua upaya dan langkah kita dalam menjaga dan melestarikan lingkungan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majalengka 24 Juni 2022, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Dr. Bambang Insinyur Bambang Supriyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang saat ini diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Majalengka. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Toto Prihatno S.Sos MP, kami persilakan. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wal hidayah wa kafa bihadimah wala haula wala quwata illa billah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Yang terhormat Ibu Buati ya,
unsur Dirjen Perhutanan Sosial Kemen KLHK ya dia masih Kementerian Lingkungan Hidup. Bu Haja Astri ya dari Kepala Unsur Pusat Pengembangan ya. Izin saya tidak catat lupa. Yang terhormat juga ya Ketua DPP Wanita PUI Majalengka atau provinsi Majalengka. Pusat. Oh iya pusat DPP ya Bu ya. Ini lagi beramah-tamah juga saya, jadi alhamdulillah bisa silaturahmi dengan ibu. Yang terhormat tentunya juga dan yang dimuliakan Pak Ketua Yayasan Abdul Halim, Pak Haji Ido, yang saya hormati Ketua PUI Majalengka, Pak Haji Asep Haji, tentunya rekan-rekan peserta kegiatan acara Gerakan Nasional Peduli Lingkungan. Luar biasa, nomenklaturnya bagus sekali. Yang berbahagia hadir juga adik-adik santri Pondok Hidah Santri Asromo, yang unsur juga dari Darul Ulum Majalengka, tenaga pendidik semuanya. Apa yang harus saya ceritakan sebetulnya pada kesempatan ini, Pak Haji udah habis ceritanya oleh Ibu Haji Iro, Bu Haja Asri, Bu Hajawati, udah selesailah sudah ini acaranya, sebetulnya tinggal tabung saja. Gitu kan ya. Tapi karena tadi di pembawa acara menyampaikan harus ada sambutan dari Pak Bupati, itu yang pertama. Karena ini naskahnya agak jauh beda ini, Bu. Saya baca-baca nyambung semua, karena mungkin saya guru seilmu ya lingkungan hidupnya. Semua yang dicatat di sini telah disampaikan oleh Ibu Haji semua tadi. Karena tadi disampaikan oleh pembawa acara sambutan dari Pak Bupati, izinkan saya menyampaikan 1-2 kata lah ya, untuk mengetahui tentang Majalengka, bagaimana Majalengka ini juga Pak Bupati care banget terhadap bagaimana lingkungan ini bisa lestari ya, lingkungan ini terjaga, dan beliau punya catatan juga, dan catatan kecilnya ada di kami, dan lingkupnya layannya di Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Namun terlebih dahulu Pak Haji, Bu Haja nih, kami sampaikan permohonan maaf, seyogianya Pak Bupati yang hadir. Beliau sudah disposisikan, agendakan, saya lihat di disposisinya, agendakan. Namun pada kesempatan hari ini beliau banyak acara ya, termasuk Pak Sekda. Beliau disposisikan ke Pak Sekda juga ada banyak acara Pak Haji, ya mohon maaf, sehingga biasa ke paling bontot ya, di bawahnya lagi saya punya banyak acara juga ya, harus siap kan apa yang diperintahkan oleh pimpinan. Hari sepanjang jalan saya mau cerita apa gitu kan. Itu jadi mohon maaf ya, bukan mengecilkan makna dari gerakan nasional ini Bu ya, Pak Bupati. Tadi ada yang cukup penting juga di kabupaten, termasuk rangkaian Hari Jadi Majalengka yang ke 532. Majalengka sedang bergembira, Bu Astri, Bu Jahiro ya, jadi merayakan Hari Jadi Majalengka yang ke 532. Hampir 1 bulan belum selesai, kayaknya melewati bulan. Dan butir-butir kegiatannya juga ya, event-event kegiatannya termasuk kegiatan-kegiatan semacam ini ada ya. Hari ini dia tadi melepas peserta perkemahan Hunter Fair, beberapa komunitas yang sering asik dengan kemah, dan juga terkait dengan lingkungan juga dan kehutanan.
pelestarian hutan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Majalengka tentu sebagaimana dimaklumi saat ini sedang giat membangun, walaupun dalam 2,5 tahun ini dilanda pandemi nasional ya sedikit terkendala, namun Majalengka di bawah kepemimpinan Pak Bupati Pak Kaprasuwali, alhamdulillah beberapa pembangunan juga seiring bisa dilaksanakan, termasuk juga perhatiannya terhadap pembangunan lingkungan, di mana Majalengka mendorong masyarakatnya agar semua lini masyarakat itu bisa care terhadap lingkungan. Karena kenapa lingkungan ini harus terjaga dan terkendali tadi sebagaimana ceritanya dari Ibu semua dan masuk dari Pak Haji juga tadi cerita. Nah, lingkungan ini lingkungan yang lestari punya korelasi yang tinggi juga dengan kesehatan. Nah, virus bakteri di situ numpuknya. Jadi kalau sampah tidak dikelola dengan baik, disitulah penyakitnya datang. Alhamdulillah beberapa inovasi dan kreativitas mulai terbangun ya, dan termotivasikan oleh masyarakat. Namun memang secara bertahap kelihatannya Bu, tidak sekaligus di wilayah-wilayah kecamatan. Nah, saya juga punya pengalaman ceritanya Bu, saya memimpin wilayah kecamatan hampir 8 kecamatan sebelum jadi asisten. Jadi, luar biasa ngurusin sampah Pak Haji ya, terutama sampah basah. Kalau sampah kering yang sekarang orang sudah diburu oleh sampah kering yang plastik begitu, sudah diburu Pak. Nah, ada duit di situ ya kan? Bagaimana kadang-kala yang pemulung itu kan satu sampah dibongkar lagi, udah satu tong yang disimpan di tong dibongkar lagi, lektekan lagi. Karena di situ ada nilai-nilai ekonomi juga, yang tadi disampaikan oleh Bu Astri, 3R itu masyarakat sudah mulai paham. Cuman memang tingkat kedisiplinan itu yang terus kita harus ingatkan kepada masyarakat. Bapak dan Ibu semua, masalah sampah sekarang memang menjadi masalah yang strategis. Walaupun tidak hanya di kota Pak Haji, masyarakat di wilayah pinggiran Majalengka yang daerah urban yang semula membuang sampah kayaknya mudah, buang sampah aja ke lahan orang, masih jauh atau ke gawir-gawir ya, bahasanya pakai bahasa Sunda lah, gawir gitu. Orang Majalengka Ibu Haji, orang Majalengka, Bu Asli orang Majalengka, orang Kuningan sudah. Caket. Jadi memang ngurusin sampah Bu luar biasa. Di masyarakat butuh kedisiplinan dan kesadaran masyarakat yang tinggi. Nah, beberapa inovasi sudah dikembangkan. Ada yang dibakar dengan cara pengendalian ya, seperti di wilayah Jatiwangi, karena susahnya membuang sampah di tempat-tempat yang sudah gini, kita bakar saja. Ada, walaupun itu masih mengandung cerita lain karena ada polusi. Paling tidak pendekatannya sadar dulu lah masyarakat itu ada. Ada juga yang sudah dikembangkan secara modern. Bahkan manajemennya sudah dikembangkan dengan manajemen yang terbaik juga. Ada bank sampah, istilah yang tadi disampaikan oleh Ibu Haji. Bu Haji Haira itu sudah sampaikan luar biasa oleh KPU ini. Ya. Tapi ya tadi memang semua masyarakat harus peduli. Satu itu dari jalan sampah. Yang kedua juga Pak Bupati Majalengka sekarang mendorong agar masyarakat juga sadar terhadap lingkungan. Bahkan kemarin kami sempat bincang-bincang ya, dari Asdep Menko PMK Bu hadir ke kita barusan kemarin ngajak diskusi untuk pengembangan penanaman 10 juta pohon di Indonesia. Mungkin juga tershare-kan informasinya ke Ibu di Kementerian. 10 juta pohon ya, dalam pendekatan sebetulnya gerakan nasional revolusi mental.
revolusi mental Indonesia yang dicanangkan oleh Pak Jokowi sederhana saja. Dalam bentuk bagaimana kita peduli tentang lingkungan saja itu sebetulnya mental. Kalau kita sudah dapat itu ya baik, jadi indikator mental kita yang baik. Ya, itu untuk di lingkungan. Bahkan saya tadi cerita Pak Haji luar biasa ini pondok santri Asromo, saya juga pernah mondok Pak. Tapi mondok saya mondok di dalam negeri, ya, di pemerintahan dalam negeri. Saya 4 tahun mondok di Jatinangor, ya, di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Ya. Waktu itu di sana hutan karet, babatan hutan karet, longsoran hutan karet, babat hutan karetnya. Kita diajari bagaimana melestarikan lingkungan di sana. Jadi satu orang anak didik atau mahasiswa diberikan kepercayaan menanam pohon, ya, sampai dia selesai pendidikannya dan harus hidup. Sampai sekarang rindang di pondok Jatinangor itu rindang Pak Jadi, Ustaz. Itu alhamdulillah gara-gara ada gagasan dan ide itu. Kalau di Asromo ini juga tanami lingkungannya dengan pohon berbuah misalnya, kan? Pohon berbuah atau tanaman keras atau tanaman abrasi, saya akan pindah. Maka kita juga mengajak kepada masyarakat agar masyarakat di wilayah, baik di wilayah berdekatan dengan hutan, ya, ataupun di wilayah perkotaan, sadar dan gemar untuk menanam pohon sebagai perindang. Karena kalau tidak salah Piala Adipura juga salah satu indikatornya adalah ada topat tanaman peneduh kalau tidak salah. Itu gerakan-gerakan Kabupaten Majalengka, ya, untuk mencoba mengapresiasi, ya, program peduli lingkungan baik sampah. Karena Majalengka sendiri sekarang punten Bu, ada TPA itu setiap hari puluhan kubik. Bahkan sekarang lagi bingung, ya, kita di mana lagi TPA-nya. Ya, TPA-nya baru andalan itu satu di Heuleut Pak Jati. Kemarin kebakaran, sampah kebakaran. Saya dibully karena punten izin Bu, saya baru 1 minggu jadi asisten 2 ini. Ya, saya Satpol PP Damkar, ya, yang ngurusin kebakaran. Nah, salah satunya kebakaran sampah. Nah, masyarakat ribut, Pak Kasatpol Damkar, kok kenapa runtah kaduru kudu di Pareman, kan gitu, kan saya antep, kan gitu. Ya dibully saya Pak, kenapa memadamkan api di sampah dibully juga, gitu kan, oleh masyarakat. Ya karena masyarakat kurang. Mungkin perlu dipahamkan, kalau di sampah itu kan ada gas metan, ada gas beracun. Ya, ini yang khawatirnya itu asapnya itu terhisap oleh masyarakat sekitar. Makanya kita segera padamkan. Tapi kalau masyarakat biasa itu lihat, oh cuma pegawaian damkar, cuma maruman runtah, nyekun teh kan mah kan gitu. Ya. Jadi kita bahaya asapnya. Itu tidak dibakar Pak. Karena ada gas metan di bawah, bukan sampah, dia meletup sendiri. Nah ini, silakan aja Ibu. Kalau ini kan ada sampah itu udah kejadian bakar begitu, ada juga pernah kejadian tingkat nasional, ada musibah longsoran sampah lagi pernah. Ceritakan ada ya Bu ya di Bandung itu, ya Dewi Gajah. Nah, itu sampai terjadi. Bagaimana kita memang perlu konsentrasi penanganan dan pengelolaan sampah dengan tadi 3R-nya, bagaimana sampah basahnya. Bahkan saya pernah jalan-jalan waktu itu ke Solo juga. Kalau Meran ya, kalau di Solo itu udah bagus Pak Haji. Ya sampai ke kali lagi itu sudah netral, udah bersih lagi. Kita pengen seperti itu, sebelum Majalengka ini penuh lah jalannya lah. Karena banyak orang pasti banyak yang nyampah, pasti kan. Di ruang-ruang publik, Bu Haji, ya, sekarang kita juga kebingungan.
beberapa kali masyarakat ingin menikmati Pak Bupati membentuk ruang-ruang pabrik alun-alun, ya taman tadi di muncul itu Bu ya, ada logo itu ya, Taman Raharja namanya, dan juga Taman Bagja Raharja. Pak Bupati banyak buat spot-spot untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat Majalengka menikmati suasana Majalengka. Ya, kalau indeks kebahagiaannya makin tinggi kalau orang senang di tempat itu kan. Tapi sampahnya ini belum. Kadang-kadang masyarakat remaja atau kadang-kadang ya anak-anak buang sampah masih sembarangan. Ini yang kita terus pacu di Kabupaten Majalengka, bagaimana menyadarkan, karena intinya menyadarkan gerakan nasional ini, peduli lingkungan ini tidak semata kepada bagaimana sampah itu bisa dipungut atau diolah. Yang sangat intinya adalah membangun kesadaran. Bagaimana masyarakat sadar itu runtah. Nah, ada metodenya. Ada yang bisa recycle, ada yang di reuse, ada juga yang diolah. Nah, ini yang harus kita pahamkan kepada masyarakat. Gerakan peduli lingkungan ini kita berharap Wanita PUI sebagai inisiator ya, gerak saat ini. Saya berharap bersama-sama dengan masyarakat dan pemerintah kabupaten untuk selalu memotivasi masyarakat. Kalau bisa TikTok, YouTube, ya kalau TikTok jangan jetak-jetek gitu kan. TikToknya TikTok sampah gitu kan, lagi ngurusin sampah begini gitu kan. Ini kan media yang efektif, medsos itu kelihatannya untuk mempublish atau mensosialisasikan, karena piece to piece kita agak sulit ya sekarang, apalagi suasana pandemi COVID sekarang masih menghantui juga, belum selesai 100%. Cara-cara yang paling mudah adalah dengan digital sekarang, informasi yang melalui medsos, WA group, ada kan yang lucu-lucu kan, yang lucu bikin aja yang lucu-lucu, tapi yang lucu-lucu itu menyegarkan kepada masyarakat, untuk masyarakat berbuat yang terbaik terhadap sampah. Saya kira itu Pak, saya Sabalang Bentor ini karena sudah dibahas oleh Ibu Haji. Tapi paling tidak kita apresiasi lah kegiatan DPP Wanita PUI ya, dan sangat apresiasi juga lokasinya diberikan kehormatan di sini, dan kita berharap juga lembaga-lembaga pendidikan ya, yang menciptakan anak-anak didik berkualitas juga bisa menginjeksi ya pengetahuan tentang sampah dan lingkungan ini, sehingga mereka tidak akan peduli terhadap lingkungan. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang dapat saya aturkan. Mohon maaf apabila penyampaiannya banyak hal yang kurang berkenan dengan sesuai perintah tadi ya, sesuai perintah dari yang punya hajat, dengan ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Gerakan nasional peduli lingkungan secara resmi yang berlokasi di Pondok Mufidah Santi Asromo diresmikan untuk dibuka. Terima kasih Bapak. Dimohon untuk tetap tinggal di tempat. Bapak ikut menabuh rebana biar kita bersama-sama ya. Biar Bapak berjajar di sini Bapak. Biar. Ibu Bapak mangga sebelah sini berjajarnya. Mangga. Berjajar di sini Pak. Biar kelihatan untuk dokumentasi. Baik, tadi terima kasih perwakilan dari Pak Bupati telah diresmikan secara resmi, maka
kami akan memukul gong gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan memukul rebana secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Gaya lain, gaya lain, semangat, ya gaya semangat. Saja pemberian cenderamata nanti dari Ketua Umum DPW kepada yang pertama Sekda Kabupaten Manjuan. Di sini Santri Asromo nanti diwakili oleh Bapak Ketua Yayasan. Kemudian dari MA Talaga ada perwakilannya. Dari MA Talaga, MTS dengan MA PUI Talaga, kemudian dari MTS, MA Darul Ulum dan SMK Gegesik. Kami persilahkan ke depan. Ya, silakan Ibu. Yang pertama cenderamata dari Ketua Umum DPW diserahkan kepada Sekda Kabupaten Majalengka yang diwakili Bapak Dr. Andes Haji Keto. Ini juga ada penyerahan bibit unggul dan yang hidup dulu. Ya sekarang ini dulu sebentar. Selanjutnya ke penyerahan cenderamata ke Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian ke sekolah percontohan disiapkan. Terima kasih. Ya. Selanjutnya ke sekolah percontohan Santi Asromo, PUI Talaga, kemudian dari Darul Ulum dan Gegesik. Talaga ada perwakilannya? Oh iya Bu, ya. Darul Ulum terlebih dahulu ini. Darul Ulum. Ini dari Darul Ulum. Kemudian dari PUI Talaga. Ya semoga ada juga cenderamata dari Santi Asromo untuk kami bawa. Iya, Gegesik ada. Selanjutnya ada cenderamata juga katanya dari Santi Asromo nanti ke Ibu dari Kementerian, ke Bapak dari Sekda juga, Pak. Kami mohon Pak ini, ya ini untuk ini di sini pemberian penyerahan bibit unggul dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada Ketua Umum DPP Wanita PUI Ibu Rukmaranda Jairo Siti Zahra. Ini perlu diketahui nanti juga semua peserta
bisa membawa masing-masing satu pohon pulangnya ya. Jadi kenapa tadi tidak diberikan? Takutnya sekarang pada bawanya pada berat. Jadi nanti pulangnya semua bawa masing-masing satu pohon untuk ditanam di lingkungan rumahnya masing-masing. Nanti pulangnya bawa oleh-oleh. Ya, pohon yang untuk sekolah boleh. Foto bersama dulu. Nah, yang perwakilan sekolah. Terima kasih, sama-sama. Ya, dari Santi Asromo, Ibu Ketua Umum, Sekda, Bapak, enggak Bu, ke depan. Wajil. Melaksanakan minat santri Asromo yang ke-90. Diajari katanya sekarang zaman meningkatkan literasi. Jadi agar supaya kita tidak hanya cerita seperti zaman Fabel dulu ya, dari mulut ke mulut itu, lama-lama yang keluar ini mitos apa sejarah itu kita nggak tahu. Ini orang sejarah, orang PPU. Yang support. Jadi kita nulis buku mengenai masalah refleksi 90 tahun pondok sejak diinisiasi hingga hari ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa bukan menginspirasi ya. Jadi mudah-mudahan bisa sebagai alat tali silaturahim. Kami di sini juga mungkin belum bisa memberi Bu, tapi kami bersedia untuk menerima semua dukungan dari berbagai pihak agar supaya kami bisa bertumbuh kembang secara konsisten dan berkelanjutan. Ini Pak. 3, 2, 1 lagi. 3, 2, 1. Foto. Sukses berarti muridnya sama anaknya. Ibu ya. 3, 2, 1 lagi. 3, 2, 1. Ibu 3, 2, 1. Oke. Ya, terima kasih sekalian. Iya. 3, 2, 1. Ya, terima kasih kepada semua yang telah hadir. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke.
Ini kita ada seremonial penanaman pohon ke belakang. Melalui video kami sudah mengambil juaranya. Untuk pemenang lomba pidato juara 2 dengan nilai 995, nama Aisyah dari SMA Prakarya Santi Asromo. Juara pertama dengan nilai 1072 diperoleh oleh Ririn dari MA Darul Ulum. Yang kedua adalah ada lomba ekobrik. Pemenang lomba ekobrik adalah MTS Darul Ulum PUI Majalengka dengan tim Faiz Akgor, Sofia, Sanas, dan Kazan. Untuk yang saya sebutkan namanya tadi, para pemenang dimohon ke depan. Pemenangnya adalah MTS Darul Ulum dengan tim Faiz Akgor, Sofia, Sanas, dan Kanza. Mohon yang saya sebutkan tadi untuk ke depan. Mana Faiznya? Faiz, mana Faiz? Ya. Ini juara 1 pidato Aisyah ya. Juara kedua. Yang pertama siapa? Ririn. Mohon dokumentasinya, mohon dokumentasi. Juara 2. Juara kedua Ibu. Piagamnya. Ya. Bapak Ditoto untuk lomba selanjutnya berkenan untuk menyampaikan hadiahnya. Ekobrik. Yang pertama juara 1. Tidak ada Hanya satu juaranya. Tim ya. So. Minggir ya kita. Buka masker. Ya, 3, 2, 1 sekali lagi. 3, 2, 1 gaya bebasnya boleh. Video. Siap. Majalengka Rahasia. Indonesia maju. Jawa Barat Juara. Sekali lagi. Sekali lagi, Pak. Sekali lagi. Pak. Majalengka Raja. Jawa Barat Juara. Indonesia Maju. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yang bagi jalali wajhikal karim wa li'atik. Allahumma ana alayka ya balakat balak. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina
وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم صل وسلم محمد لا ترث الأرض وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإيدك وجوارك في كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بك ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم خذنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصلي اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتعبد له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.